Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Liridaillahi ta'ala, lihidayatillahi ta'ala, lirahmatillahi ta'ala, lisyafaati rasulillah wa bibarakati muallifil hadal kitab. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil arrahmanir rahim, malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Faslun suwarul qudwati tis'un. Kenapa? Habisnya tahrumus sholat. Surutul. Habis syaratnya jadi makmum. Surutul qudwati ahada asyara. Kasih langsung tahu. Ada ya? Ayo punya ya. Iya, urusan drill kan. Utawi kilakason surutu utawi biro-biro syarat. Iki sujud sabaatun iku itu anyas. Mana dong? Sending. Mana? Bukan. Surul qudwati dong. Konek. Enggak sama. Ya. Nah. Jauh nah. Tanya deh. Corakan di ilmu gaib aja. Iya ya. Ini. Berarti masalah. Surat berarti ismun. Ayo. Suratul qudwati utawi piro kam bare dadi makmum. Ismun tasi'u fi khamsin. Tis'un ono songo. Ismun iku songo. Tasihu kang sa apa manut. Dia kamsin dalam 5 qudwatu suci iku manut wong rajulin lanang kelawan wong lanang. Rajulin lang manut wa qudwatu an manut wa qudwatu raati lan manut wong wadon. Rajulin kelawan wong lanang wa qudwatu unsa dan manut wong wadon. Rajulin kelawan wong lanang. Masa wong wadon. Oh. Wong wandu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bab menerangkan suwarul qudwati tis'un.
Jadi contoh menjadi makmum itu ada 9. Tasihu fi khomsin, tapi yang sah itu ada 5. Jadi ini contohnya ada 9, tapi yang sah jadi makmum dalam sholat berjamaah itu ada 5. Yang pertama, qudwatu rojulin bi rojulin. Jadi kalau makmumnya yang mengikutinya itu seorang laki-laki, terus yang menjadi imam itu seorang laki-laki, itu sah. Jadi makmumnya laki-laki, imamnya laki-laki. Jadi makmumnya itu mengikuti imamnya laki-laki, makmumnya laki-laki, imamnya laki-laki. Wa qudwatu mar'atin, jikalau yang mengikuti atau makmumnya itu seorang perempuan, birojulin, terhadap laki-laki yang sebagai imamnya itu juga sah. Jadi kalau ada jamaahnya itu perempuan, yang menjadi imam itu seorang laki-laki, itu sah. Yang ketiga, wa qudwatu khunsa birojulin, yang mengikutinya itu, yang menjadi makmumnya itu orang yang banci. Tahu banci? Khunsa itu identik kepada alat kelamin ya, identik terhadap alat kelamin. Khunsa itu kebanyakan setelah survei di lapangan itu alat kelaminnya itu ada 2. Cocok guyu sih, temenan nih. Alat kelaminnya itu ada 2. Jadi nggak ketahuan ini lanang atau wadon, ini laki-laki atau perempuan. Ini dari jenis kelamin, bukan dari apa itu? Sikap. Kelakuannya laki-laki, terus kalau siang dia kerja, kalau malam dia dandan. Bukan kayak gitu ya, bukan. Atau sebaliknya, seorang perempuan macak sebagai laki-laki. Bukan seperti itu, tapi lebih terfokus kepada alat kelamin. Hunta itu lebih terfokus pada alat kelaminnya. Kalau sampean kan jelas ya alat kelaminnya. Laki-laki atau perempuan sampean? Laki-laki ya. Bisa dibedakan kalau sampean. Kalau unta ini tidak bisa. Masih nunggu beberapa tahun sampai dia betul-betul dewasa. Lebih dominan mana? Apa alat vital laki-lakinya yang lebih dominan? Terus alat vital perempuannya tidak berkembang misalkan, itu bisa dilakukan operasi atau apa nantinya. Atau sebaliknya, tatkala dia berumur 15 tahun misalkan, terus keluar darah, berarti dia lebih dominan ke perempuan. Tapi di hunta ini dikhawatirkan lebih dominan ke laki-laki. Hunta. Semoga kita, anak keturunan kita, dijauhkan dari kelainan seperti hunta ini. Amin. Jadi kalau yang jadi makmum itu seorang hunta, seorang banci, seorang waria, sedangkan imamnya itu laki-laki, itu sah. Terus yang keempat, wa qudwatu ra'atin bihunta. Kalau yang jadi makmum itu seorang perempuan, terus yang jadi imam itu seorang unta, itu sholatnya sah sholatnya itu. Walaupun suaranya agak melo misalkan.
kita dijauhkan. Yang kelima, wa qudwatul ra'atin bi amra'atin. Jadi yang kelima, makmumnya perempuan, imamnya perempuan itu juga sah. Jadi misalkan sampean punya teman atau keluarganya ada yang unta, itu kasih support, jangan malah diledekin, kasih semangat. Atau ada temannya sampean kelainan seks, kalau siang Yanto, kalau malam Yanti, itu jangan dijauhi, tapi disupport, diajak ke amam. Jangan dijauhi ya. Atau sebaliknya, kalau di tempat kerjanya dia Yanti, kalau di luar dia Yanto. Seorang perempuan yang ke laki-lakian. Jangan dijauhi, disupport untuk bisa jadi normal. Seorang laki-laki suka pada laki-laki, atau seorang perempuan suka pada perempuan, itu support, jangan dijauhi. Karena sudah mulai dari kecil mungkin dia sudah kebiasaan. Ini pengalaman saya pribadi dulu, punya waktu kuliah, jadi punya langganan saya itu, warung langganan. Yang punya warung ini punya anak 2. Yang pertama laki-laki, yang kedua masih kecil perempuan. Karena warungnya rame, akhirnya anak yang laki-laki ini disuruh bantu di warung, bagian nyuci piring, terus bagian nganterkan ke meja-meja. Pokoknya kalau nggak nyuci piring, nganter ke meja-meja gitu. Karena udah kebiasaan atau udah dibudayakan seperti itu, udah dibiasakan seperti itu, akhirnya yang lebih dominan sifat ke perempuannya. Kenapa? Pingin dilindungi, pingin diperhatikan, pingin disayangi. Karena tatkala dia main, dimarahin sama orang tuanya. Kamu main tok ini di sini sibuk, itu kora-kora itu, kayak gitu. Jadi makanya bahaya kalau tidak menempatkan laki-laki sebagai laki-laki, perempuan sebagai perempuan, akhirnya akan membawa kejiwanya dia. Kalau dia di dalam keluarganya udah diposisikan, seorang laki-laki diposisikan sebagai perempuan, akhirnya sifat keperempuannya yang muncul, pingin dipeluk, pingin disayang, pingin dilindungi, pingin dijaga. Karena sering dimarahi, ayo kora-kora. Dan saya tahu sendiri, lama-kelamaan setelah saya lulus, saya bekerja, ketemu sama masnya itu, ayu, dadanya montok. Allah karim. Semoga kita dijauhkan dari hal yang seperti itu. Ayu memang anaknya ganteng. Terus setelah rambutnya tambah panjang, ayu, apalagi maca. Saya tahunya itu tatkala saya itu lembur, pulang itu kurang lebih nyampe di Noyo. Waktu itu saya
ngontraknya di Dinoyo. Itu kurang lebih sekitar jam 11-an. Saya pulang dari pabrik, nyampe di Dinoyo itu kurang lebih jam 11-an. Ya biasa saya dari jalan raya itu menuju kontrak itu jalan kaki. Setelah saya turun, dia nyapa, "Mas." Saya mau bilang "Mas" juga, takut salah. Manggil apa? Oh iya gitu. Oh iya, tapi di hati tuh, aduh, kasihan ya gitu. Ganteng-ganteng. Terus ayu sekarang gitu. Tapi profesional dia tuh, maksudnya profesionalnya gimana ya? Maksudnya kalau kenal ya biasa gitu. Nggak tahu kalau nggak kenal ya. Alhamdulillah min dzalik, semoga kita dijauhkan ya. Jangan dijauhi ya. Jangan dijauhi. Enggak Pak, saya akrabin dan jadi langganan, Bas. Habis nanti. Allah karim. Sampai sekarang tambah ini dia. Tinggi orangnya. Dadanya tambah montok. Ganteng. Yang tidak sah, watab tulu fi arba'in. Yang tertolak, yang batal itu ada empat. Yang pertama, qudwatu rajulin bimra'atin. Jadi yang mengikutinya atau yang menjadi pengikut atau makmum itu seorang laki-laki, sedangkan yang jadi imam seorang perempuan. Jadi kalau imamnya perempuan, yang jadi makmum laki-laki itu sholat berjamaahnya batal, tidak sah. Yang jadi makmumnya Mas Anang, yang jadi imamnya Krisdayanti. Bukan Mas Anang ini, bukan Mas Anang. Dia nggak jadi sholat ya. Nggak jadi sholat. Ruku aja udah dredeg. Ruku dredeg. Sujud habis dah ya. Terus yang kedua, yang batal tatkala kita sholat berjamaah, wa qudwatu rajulin bihunsa. Jadi yang menjadi makmum, yang menjadi pengikutnya seorang laki-laki, sedangkan yang menjadi imamnya seorang hunsa. Tidak usah dijelaskan lagi, hunsa sudah jelas ya. Yang ketiga, wa qudwatu hunsa bimro'atin, yang menjadi makmumnya, yang menjadi pengikutnya itu seorang hunsa, seorang banci, yang menjadi imam itu seorang perempuan. Dikhawatirkan nanti tatkala Allahu Akbar, nanti sifat kelaki-lakiannya yang muncul, yang keluar ya. Yang keempat, wa qudwatu hunsa bihunsa. Enggak boleh. Jadi kalau makmumnya seorang banci, terus imamnya seorang banci, itu tidak sah, batal sholatnya. Paham ya? Lanjut. Lanjut dikit ya. Ayo Mas, lanjut Mas. Aslun utawi kifasal syurutu jam'i taqdimi, utawi pira-pira syarate jamak takdim. Arba'atun iku ana papat. Al-buda'atu bil ula iku ngawiti kalawan salat kang awal. Wa niyatul jam'i fiha, kang awal lan niat jamak dalam salat awal. Wal muwalatu bainahuma, lan noleh dalam antarane salat loro. Wa dawamul udhri, lan langgenge udzur.
Sudah, dikit aja. Faslun bab surutu jam'it taqdimi arba'atun. Syarat jamak takdim, sampean melakukan jamak takdim itu ada 4. Yang pertama, al-buda'atu bil ula, yang harus dilaksanakan pertama kali adalah sholat yang awal. Misalkan terus dulu wa niyatul jam'i fiha, dan harus di dalam sholatnya itu harus diniatkan untuk dijamak. Wal muwalatu bainahuma, antara sholat yang awal sama sholat yang kedua itu harus bergegas atau berurut-urutan, nggak boleh ada jeda terlalu lama. Wa dawamul udhri, disebabkan karena ada udhur. Jadi kalau umumnya sholat jamak itu umumnya itu syarat umum itu apabila kita dalam perjalanan umum, biasanya itu dijamak. Terus tatkala kita hujan lebat, kemarin kan diterangkan ya, syaratnya niatnya seorang jadi imam, yang harus niatnya itu ditegaskan di dalam hati ada 4. Yang pertama sholat Jumat, yang kedua sholat yang kedua sholat yang diulang, yang ketiga sholat kan yang dinazarkan, yang keempat karena sholat jamak takdim karena udzur hujan. Udah nyampe sudah ya. Boleh dijamak karena ada hujan lebat, boleh dijamak. Yang ketiga, syaratnya jamak takdim itu karena ada uzur sakit. Dan yang keempat yang sedang dibahas sekarang itu tatkala kita ada uzur kemacetan. Nanti kita bahas semua itu yang umum, jamak takdim yang umum. Terus di sini ada jamak takdim, juga ada jamak takhir. Terus ada jamak, juga ada qashar. Bedanya kalau jamak itu, misalkan kita duhur sama asar, kita mau jamak. Kalau jamak saja, misalkan jamak takdim, kalau jamak saja itu sholat asar tadi itu dibawa ke waktu sholat duhur. Sholat duhurnya 4 rakaat, sholat asarnya 4 rakaat. Kalau jamak takhir, misalkan duhur sama asar, kalau jamak takhir itu sholat duhurnya yang ditarik ke asar, duhurnya 4 rakaat, asarnya 4 rakaat. Lain lagi kalau jamak terus dikosor. Yang bisa itu hanya sholat apa aja yang bisa dikosor? Sholat duhur, sholat asar dan isya, itu yang bisa dikosor. Lainnya bisa dijamak tapi tidak bisa dikosor. Betul gitu? Betul enggak? Subuh bisa dijamak enggak? Enggak bisa ya. Jadi harus kita tahu dulu umumnya jamak takdim seperti apa. Ada yang hafal enggak? Niatnya, lafal niat sholat jamak takdim duhur sama asar, ada enggak yang hafal? Bahasa Arabnya ada enggak yang hafal?
lafalnya, kalau niatnya boleh. Kita mau niat pakai apa aja boleh. Niat itu rukun qauli. Niat itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Kalau lafal itu hanya membimbing atau menegaskan supaya nanti tatkala takbiratul ihram niatnya sampean itu tegas, jumeneng di dalam hatinya. Ada enggak yang hafal? Misalkan duhur sama asar, gimana? Jamak takdim. Sholli fardhan duhri arba rakaatin majmu'an bil asri jam'i takdimi lillahi ta'ala. Kalau jamak takhir duhur sama asar, sholli fardhu duhri majmu'an bil asri jam'i takhiri lillahi ta'ala. Majmu'an semua. Enggak ada kosornya karena ini tentang jamak takdim sama jamak takhir ya. Jadi sampean harus hafal, harus paham, hafal jos sampean itu. Saya kan masih muda Pak, nggak usah kosor-kosoran, bagus. Nggak usah kosor-kosoran, tergantung situasi dan kondisi. Misalkan sampean pas lagi perjalanan dari Malang menuju ke Jawa Barat, nggak jadi tapi sorry dia nyampe di lewat Lamongan ya. Nyampe di Lamongan ada masjid bagus. Masjid apa? Namiro. Mampir ke sana ya. Sholat di sana. Banyak waktu sampean jamak takdim misalkan. Rombongan. Gak usah dikosor ya. Kita menikmati sholat di masjid Namiroh misalkan, nggak masalah. Namun hukumnya sholat jamak itu mubah, boleh. Kalau jamak qasar itu hukumnya sunnah. Milih yang mana sampean? Monggo. Milih yang mubah atau yang sunnah? Monggo. Saya kerso ya. Saya kasih tahu. Sudah ringan sunnah. Kalau jamak saja, jamak takdim atau jamak takhir itu hukumnya mubah. Kalau jamak qasar itu hukumnya sunnah. Monggo dipilih. Semoga yang kita kaji pagi ini mengangkat derajat kita dan mengangkat derajat orang tua kita, sehingga kita digolongkan oleh Allah dalam golongan orang yang sholihin, orang-orang yang muttaqin, sehingga kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
حي الهادي حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا خضار فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي هذا الذي سار ليلا ثم دنا فتدلى هذا الذي سار ليلا ثم دنا فتدلى ألف صلاة مع السلام عليك يا رسول الله ألف صلاة مع السلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله على العرش روق جميل وكل